Supervisi pendidikan adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh seorang supervisor atau pengawas pendidikan terhadap guru atau tenaga pendidik dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada pengertian supervisi menurut para ahli, yang mana supervisi menurut para ahli pertama ada menurut Theodore R. Mitchell. Supervisi adalah proses yang melibatkan pengawasan, bimbingan, dan penilaian terhadap pekerjaan individu atau kelompok untuk memastikan pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, ada menurut Nana Sujana. Supervisi adalah upaya untuk membantu dan membimbing guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada supervisi pendidikan menurut Cardono. Supervisi adalah proses pembimbingan terhadap guru atau tenaga kependidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan supervisi pendidikan dan tujuan supervisi pendidikan. Yang mana fungsi supervisi pendidikan pertama ada membantu pengembangan profesional guru. Jadi, maksud dalam membantu pengembangan profesional guru, supervisi pendidikan membantu dalam pengembangan profesional guru melalui pengawasan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif. Kedua, ada fungsi supervisi pendidikan menjamin kualitas pembelajaran. Jadi maksudnya, supervisi pendidikan memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini harus melibatkan evaluasi terhadap kurikulum, materi pembelajaran, dan metode evaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, ada mendukung manajemen pendidikan. Jadi maksudnya, supervisi membantu dalam manajemen pendidikan dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan serta proses administratif di dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, dari fungsi supervisi pendidikan ada memberikan umpan balik konstruktif. Jadi maksudnya, melalui proses supervisi, supervisor memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru dan tenaga pendidikan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari supervisi pendidikan, yang mana tujuan supervisi pendidikan mencakup beberapa aspek. Pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi maksudnya, supervisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan umpan balik kepada guru mengenai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penggunaan sumber belajar yang efektif. Kedua, ada meningkatkan profesionalisme guru. Jadi, supervisi membantu dalam pengembangan profesionalisme guru dengan memberikan dukungan dan saran untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, manajemen kelas, serta pemahaman terhadap perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Ketiga, dari tujuan supervisi pendidikan ada menjamin konsistensi dan keterpaduan kurikulum. Jadi, supervisi memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Terakhir, ada mengidentifikasi dan memecahkan masalah, yang mana supervisi membantu dalam mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, supervisi dapat memberikan solusi atau strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis supervisi pendidikan, yang mana di dalam supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus, metode, ataupun pendekatannya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Pertama, ada jenis supervisi pendidikan, supervisi formatif. Yang mana supervisi formatif berfokus utama pada pengembangan profesional guru. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional guru. Kedua, ada jenis supervisi pendidikan, supervisi sumatif. Yang mana supervisi sumatif ini lebih berorientasi pada evaluasi kinerja guru, biasanya dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran, memenuhi standar kualitas, atau mengevaluasi hasil akhir dari proses supervisi, dan menghasilkan keputusan terkait promosi, penghargaan, ataupun pengakuan profesional. Ketiga, ada supervisi pengembangan atau developmental supervision. Berfokus pada pengembangan potensi penuh guru, menyediakan bimbingan dan dukungan untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional guru, dan mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan bagi guru. Keempat, ada supervisi klinis, yang mana di dalam supervisi klinis berfokus pada pengawasan dan bimbingan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dalam situasi nyata, dan seringkali melibatkan observasi langsung di kelas dan refleksi mendalam. Kelima, ada supervisi kolaboratif, yang mana di dalam supervisi kolaboratif ini berpusat pada kerjasama antara supervisor dan guru, mendorong dialog terbuka, saling pengertian, dan membangun solusi bersama. Memberdayakan guru untuk mengambil peran aktif dalam proses supervisi dan pengembangan profesional. Keenam, ada jenis supervisi pendidikan yaitu supervisi evaluatif, yang mana di dalam supervisi evaluatif berorientasi pada pengawasan dan evaluasi kinerja guru berdasarkan kriteria tertentu, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan, ataupun pengembangan bagi guru. Terakhir, ada jenis supervisi pendidikan, supervisi administratif, yang mana supervisi administratif lebih berfokus pada aspek administratif dan manajemen sekolah, meliputi pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan sekolah, peraturan, dan prosedur administratif, dan menyediakan arahan terkait administrasi dan manajemen sumber daya di lingkungan pendidikan. Jadi, setiap jenis supervisi pendidikan memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pemilihan jenis supervisi yang tepat akan sangat tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.